Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agnia Lailatul Fitria. Di sini saya akan menjelaskan bab tentang syirik. Syirik secara bahasa artinya kerjasama. Sedangkan secara istilah, syirik artinya menyekutukan Allah dalam hal rububiyahnya, uluhiyahnya maupun asma wa sifatnya. Jadi, ketika ada seseorang yang percaya bahwasanya ada pencipta, ada pelindung, ada orang yang bisa menghidupkan maupun mematikan selain Allah, maka dia telah dianggap sebagai syirik. Syirik dalam hal kekhususan Allah terbagi menjadi tiga. Yang pertama, syirik dalam hal rububiyah. Yang kedua, syirik dalam hal uluhiyah, dan yang ketiga adalah syirik dalam hal asma wa sifat. Kita membahas yang pertama dulu, yaitu syirik dalam hal rububiyah. Rububiyah berkaitan dengan keesaan Allah. Jadi, syirik dalam hal rububiyah ialah mempercayai bahwasanya ketika ada pencipta, ada pelindung, ada pemberi rezeki, ada yang bisa menghidupkan maupun mematikan selain Allah, maka dia telah berbuat syirik dalam hal rububiyah. Yang kedua adalah syirik dalam hal uluhiyah, yaitu berkaitan dengan sesembahan maupun ibadah. Jadi ketika ada seseorang yang berdoa kepada selain Allah, maka dia telah dianggap sebagai syirik dalam hal uluhiyah. Yang ketiga adalah syirik dalam hal asma wa sifat. Jadi syirik dalam hal asma wa sifat ialah ketika seseorang meyakini bahwasanya ada makhluk yang memiliki sifat yang sama dengan sifat-sifat khusus yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia termasuk syirik dalam hal asma wa sifat. Selanjutnya adalah dalil-dalil tentang syirik. Dalil syirik yaitu pada surah Al-Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu li banihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innasyirka la dzulmun 'adzim. Di situ ayat itu menjelaskan bahwasanya ketika itu Luqman memberi pelajaran kepada anak-anaknya bahwasanya ya bunayya la tusyrik billah, wahai anak-anakku, janganlah kalian sekali-kali berbuat syirik kepada Allah. Innasyirka la dzulmun 'adzim, sesungguhnya syirik adalah kezaliman yang besar. Dalam segi bobotnya, syirik terbagi menjadi tiga, yakni ada syirik akbar, yang kedua syirik asghar, dan yang ketiga adalah syirik khafi. Syirik akbar atau biasa disebut syirik besar, yaitu syirik yang bisa membawa pelakunya keluar dalam agama Islam. Contohnya yaitu syirik dalam hal rububiyah, uluhiyah maupun asma wa sifat. Yang kedua adalah syirik asghar atau syirik kecil, yaitu perbuatan maupun perkataan yang secara syara telah dihukumi sebagai syirik, tapi tidak membuat pelakunya keluar dari agama. Tapi syirik asghar ini, yaitu syirik kecil, ini bisa menjadi jalan yang bisa membawa kita kepada syirik akbar. Contohnya adalah memakai benang, memakai susuk, atau memakai semacamnya yang diyakini bisa menjadi penangkal dari bahaya. Selanjutnya adalah syirik khafi atau syirik yang samar. Syirik tersebut syirik yang tidak terlihat, yaitu pelaku riya. Selanjutnya adalah akibat-akibat pelaku syirik. Yang pertama adalah dia sulit menerima kebenaran, seperti halnya firman Allah surah Al-Baqarah ayat 7, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghishawatu wa lahum 'adzabun 'adzim. Jadi Allah telah mengunci hatinya, wa ala
sam'ihim, dan mengunci pikiran dan mengunci telinganya, wa ala absarihim, dan mengunci penglihatannya, hisyawatu walau adzabun adzim, dan Allah akan memberikan azab yang pedih bagi pelaku-pelaku syirik. Selanjutnya yang kedua adalah pelaku syirik. Dia hatinya akan selalu tidak tenang, dia akan selalu bimbang dalam hatinya. Karena apa? Apapun yang ia dapatkan, pasti dia akan merasa kurang dan tidak cukup. Yang ketiga adalah kebahagiaannya di dunia itu bersifat sementara dan tidak akan bisa dia dapatkan di akhirat kelak. Yang keempat adalah amal maupun rezeki yang telah ia perbuat, yang telah ia nafkahkan, akan sia-sia, dan hal tersebut tidak akan bisa membantunya untuk meringankan bebannya di akhirat kelak. Yang kelima adalah pelaku syirik telah dianggap sebagai seburuk-buruknya makhluk. Yang keenam adalah pelaku syirik dia dijadikan sebagai musuh Allah. Karena apa? Karena Allah telah murka dengan orang-orang yang syirik, seperti halnya yang dijelaskan dalam surah Al-Baqarah ayat 98. Selanjutnya yang terakhir adalah yang ketujuh. Allah telah menjanjikan kepada orang-orang yang syirik, yaitu apa? Yaitu siksa yang sangat pedih di neraka kelak.